Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kilatan cahaya menakutkan geger ke langit Israel. Sebuah video penampakan cahaya di langit Israel membuat heboh dunia maya. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Simayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu video yang lagi viral, yang lagi heboh di dunia maya, di mana ada satu fenomena yang terjadi di langit Israel, di mana ada satu cahaya yang memancar dari langit dan ada penampakan makhluk, teman-teman ya. Dan ada yang berpendapat bahwa itu merupakan malaikat dan ada yang mengatakan bahwa itu merupakan makhluk lain dari planet yang lain. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sendiri punya tanggapan tersendiri. Silakan berikan tanggapannya di bawah kolom komentar. Kita akan menyimak videonya yang berikut ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kilatan cahaya menakutkan geger ke langit Israel. Sebuah video penampakan cahaya di langit Israel membuat heboh dunia maya. Video berdurasi 3 menit 26 detik itu telah ditonton lebih dari 1,4 juta orang setelah beredar di laman berbagi video Imgur dan YouTube. Seperti dilansir Miro, Rabu 1 November 2023, kilatan cahaya itu terjadi di balik awan gelap yang sedang melingkupi langit Israel. Kondisi tersebut membuat netizen bingung, bahkan sebagian besar menduga kalau kilatan cahaya itu merupakan ulah makhluk asing dari angkasa luar. Dalam klip, cahaya yang bersinar terang dari balik awan tebal dan bergelombang itu bergerak seperti cahaya mencusuar, tak menentu arah, berayun dari kiri ke kanan. Meskipun beberapa netizen telah menyatakan menyangkal itu perbuatan makhluk luar angkasa, ada alasan alternatif untuk cahaya. Situs web NASA menjelaskan tentang video serupa yang merupakan fenomena cuaca yang terjadi saat debit petir di awan badai yang mengubah medan listrik di atas awan akibat adanya kristal es yang memantulkan sinar matahari. Medan listrik baru dengan cepat kembali berorientasi pada kristal geometris yang memantulkan sinar matahari secara berbeza, tulis situs itu. Tapi tidak semua netizen mau menerima penjelasan ilmiah itu. Salah satu pengguna Reddit menulis, ini benar-benar ulah alien. Tidak ada penjelasan lain untuk apapun, terutama kejadian ini, bantahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kutukan terhadap Israel. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutukan terhadap mereka yang membenci Israel. Orang-orang Yahudi adalah orang yang diberkati. Membenci dan menentang mereka adalah hal yang berbahaya. Selama Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler dan tim pembunuhnya membunuh 6 juta orang Yahudi. Namun pada akhir hari itu, sekitar 7,5 juta orang Jerman juga terbunuh. Bangsa Jerman hancur pada akhir tahun 1945. Namun bangsa Israel lahir setelah tahun 1945. Orang-orang yang membenci orang-orang Yahudi sedang berjalan lurus masuk ke dalam sebuah kutukan.
Anda tidak perlu masuk ke dalam kutukan yang menanti semua orang yang membenci dan mengutuk umat Tuhan. Putuskan untuk mengasihi mereka dan masuk ke dalam berkat Tuhan. Berkat inilah yang dicari oleh banyak pelayan Tuhan dengan mendukung dan melakukan sesuatu untuk membantu Israel. Gereja Tuhan harus menyedari berkat yang tersedia bagi mereka yang mengasihi Israel. Kejadian 27 ayat ke-29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah umat kesayangan Allah. Siapa yang mengutuk, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati, diberkatilah dia. Kejadian 27 ayat ke-29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Israel adalah umat kesayangannya. Dia sudah berjanji bahwa Israel akan diberkati. Tidak mungkin dia batalkan berkat-berkat itu. Bahkan Alkitab mencatat orang yang mengutuk Israel sebaliknya akan mendapat kutuk dari Tuhan. Tuhan pun bukan tidak pernah marah kepada Israel. Bapak Ibu yang kekasih, Baal Peor adalah peristiwa tragis penyembahan berhala bangsa Israel yang berakibat matinya 24,000 orang kerana ditimpa hukuman dari Tuhan. Kisah ini dicatat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, terutama di Kitab Bilangan pasal 25 ayat pertama sampai ke-15. Lantas, ada dua alasan mengapa memberkati Israel adalah baik. Yang pertama, itu adalah perintah Tuhan sendiri. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Di Bilangan 23 ayat ke-20. Bila itu perintah dan kita melanggarnya, bukan hal yang baik yang akan kita terima, tetapi hal yang buruk yang datang. Perintah itu bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dilakukan. Bilangan 24 ayat ke-9. Sebab bila kita memberkati Israel, Alkitab katakan, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Kedua, sebab Israel adalah bangsa yang disertai Tuhan. Buktinya apa? Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Bilangan 23 ayat ke-23. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Israel bangsa pilihan dan kesayangan Tuhan. Janji pemulihan akan digenapi. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat fenomena itu. Mungkin ada yang di video tadi yang menjelaskan secara ilmiah, yang dimana itu didapat dari situs, tetapi banyak netizen yang memang tidak menerima penjelasan secara ilmiah itu, karena ada yang berpendapat bahwa itu karena memang faktor cuaca, dan ada juga yang tidak menerima hal itu. Ada yang mengatakan bahwa memang itu adalah makhluk yang dari langit atau dari luar angkasa atau dari planet lain mungkin. Dan mungkin ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah merupakan malaikat Tuhan. Tetapi kita tidak bisa memastikan kebenaran tersebut. Yang jelas bahwa kalau kita membaca ayat Alkitab, ini bukan hanya pertama kali terlihat
langit Israel seperti itu, atau fenomena-fenomena seperti itu terjadi. Tetapi itu di dalam Alkitab terjadi hal-hal yang demikian, di mana Allah menyatakan kuasanya dalam berbagai macam keajaiban. Ketika Yesus saja dia berdoa di bukit, maka langit berubah dan nampaklah kepadanya Musa dan Elia, dan itu disaksikan oleh murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. Dan juga di dalam perjanjian lama ada banyak hal, tiang awan, tiang api. Begitulah cara Tuhan menampakkan, menyatakan hadiratnya bagi bangsa pilihannya. Nah, jadi itu sudah jelas apa yang sudah kita lihat tadi. Kita tidak bisa memastikan itu apa, tetapi yang jelas kita percaya bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, dan itu dari dulu sampai sekarang Tuhan masih berkenan kepada bangsa itu karena sesuai dengan janjinya kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dia mengatakan bahwa Israel adalah harta kesayangannya dan biji matanya. Siapa yang menentang Israel, sama halnya dia menentang Tuhan. Dan itulah sebabnya kalau Israel itu melakukan hal yang jahat atau berubah setia daripada Tuhan, maka yang berhak mengutuk mereka adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Jadi tidak ada hak kita sebagai manusia untuk mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Yang berhak mengutuk mereka, yang berhak menghukum mereka adalah Allah sendiri. Karena kita lihat dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan, itu ada peristiwa-peristiwa di mana Israel diserahkan kepada bangsa-bangsa ketika mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, atau mereka berubah setia dari hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan menyerahkan kepada mereka kepada pembuangan. Mereka ditawan, mereka dibuang. Nah, jadi sekalipun demikian, Allah tetap mengasihi mereka sampai Allah menjanjikan pemulihan bagi mereka. Sekalipun mereka dibuang berkali-kali, sekalipun mereka diserang berkali-kali, sekalipun mereka diserahkan ke tangan bangsa-bangsa berkali-kali, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap memulihkan keadaan mereka. Karena itu adalah merupakan suatu janji bagi Tuhan kepada nenek moyang mereka. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kalau sekarang lagi suasana perang antara Israel dan Hamas, itu merupakan sesuatu hal yang perlu kita doakan supaya terjadi perdamaian di sana. Karena memang yang kita rindukan jangan sampai meningkatnya korban jiwa, khususnya warga sipil yang memang tidak mengerti apa-apa, yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa akar masalah mereka, sehingga mereka menjadi korban dari kepentingan-kepentingan kelompok Hamas yang secara brutal menyerang Israel secara tiba-tiba. Nah, jadi itu yang perlu kita doakan, dan kiranya kuasa Tuhan terus dinyatakan di bangsa Israel. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.